Good morning anak-anak. Apa kabar anak TK Kasih Yobel Singkawang? Yeay, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita 1 minggu, kita boleh belajar. Tuhan sudah tolong. Bahkan hari ini kita sudah ada lagi di hari Senin. Anak-anak, apakah kalian dalam keadaan yang sehat, bersemangat, dan tetap kuat? Ibu Mei berharap kalian tetap sehat, tetap baik, bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Nah, anak-anak, pagi hari ini Ibu Mei mau bertanya, apakah ini? Ada yang tahu enggak ini apa? Apa? Kecil suaranya, Ibu Mei enggak dengar. Ini apa anak-anak? Mulut, betul sekali. Anak-anak, apa sih gunanya mulut kita ini? Mulut kita bisa apa? Bisa minum. Mulut kita bisa apa lagi? Bisa makan. Selain itu mulut kita bisa apa? Mulut kita ini juga bisa dipakai untuk berbicara anak-anak. Kita bisa berbicara kepada papa, mama, saudara, dan juga mulut kita ini bisa kita pakai untuk berbicara kepada Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Tuhan Yesus. Ibu Mei mau bacakan ya dari Alkitab. Mazmur 116 ayat 1. Dengar baik-baik ya. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Anak-anak, siapa yang mendengarkan suara kita? Tuhan. Tuhan mendengarkan suara kita. Anak-anak, suara kita ini sebagai anak kecil itu biasanya kan masih kecil, tidak terdengar jelas, bahkan mungkin masih ada yang belum terlalu lancar berbicara. Tetapi anak-anak, Tuhan Yesus itu mendengarkan. Bahkan ketika suara kita kecil, Tuhan Yesus mendengarkan. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berbicara apa, Tuhan Yesus juga tetap mendengar. Kenapa Tuhan Yesus mendengar? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus peduli kepada setiap kita. Tuhan Yesus mengerti apapun yang kita katakan. Kadang-kadang ya kalau anak-anak bicara, Ibu Mei tidak terlalu mengerti. Tetapi Tuhan Yesus mengerti apa saja yang anak-anak katakan. Maka kapanpun anak-anak mau berbicara kepada Tuhan Yesus siap untuk mendengarkan. Nah, anak-anak, oleh sebab itu kita mau terus belajar berbicara kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, Bu Mei? Caranya adalah dengan berdoa. Anak-anak, sedari kita kecil kita mau terus belajar berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mendengarkan doa kita. Nah, anak-anak, Ibu Mei punya satu lagu. Judulnya itu adalah Tiap Waktu, Tiap Jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam, kapanpun itu Tuhan Yesus tidak bosan dengar kalau anak-anak berdoa. Nah, ikut Ibu Mei nyanyi ya. Tiap waktu,
Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu. Yesus dengar doaku. Bisa anak-anak? Kita coba satu kali lagi ya, ikut Ibu Mei nyanyi. 2, 3. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu. Yesus dengar doaku. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, ikut Bu Mei berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mendengar doa saya. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya belajar berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya, halo. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Anak-anak, kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena hari ini kita bisa kembali untuk apa? Belajar. Ya, seperti biasa Ibu Yolita mau bertanya, hari ini hari apa? Ayo anak-anak. Hari apa? Ada yang ingat? Hari Senin, tanggal 28 September atau bulan 9 tahun 2020. Ya anak-anak, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu sayang kita semua. Kita bisa kembali belajar. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan kita mau melihat atau kita mau senam nih. Senamnya namanya gerakan melompat katak. Ada yang tahu nggak gimana katak melompat? Anak-anak ada yang tahu? Ya, sekarang kita mau melihat Ibu Monica melakukan gerakan melompat katak. Ya anak-anak, kita akan melakukan lompat katak. Teman-teman, tangan anak-anak disimpan di belakang sini ya. Lalu kita akan melompat. Dengan hitungan 1 sampai 3 kita akan lompat sama-sama ya. 1, 2, 3. Lompat, lompat, dan lompat. Begitulah anak-anak caranya lompat katak. Ya anak-anak, sekarang Ibu Yolita mau ajak kita untuk bernyanyi lagunya ini. Siapa buat ikan dan juga siapa buat udang. Bisa kan anak-anak? Ibu Yolita tahu kita semua pasti bisa, anak-anak pasti bisa. Ayo kita nyanyikannya bersama-sama. Siapa buat ikan, saya tidak bisa. Siapa buat ikan, hanya Tuhan saja. Siapa buat udang, saya tidak bisa. Siapa buat udang, hanya Tuhan saja. Ya ore. Anak-anak, siapa yang tadi bikin ikan? Yang buat ikan siapa? Tuhan. Yang buat udang juga Tuhan. Anak-anak nggak bisa. Ibu Yolita, Ibu Monica juga tidak bisa. Yang bisa hanya Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus hebat. Ya anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan tugas seperti biasa. Anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan kegiatan di buku rekreasi anak-anak ya. Ingat buku ini, buka halaman 18. Anak-anak akan mengerjakan tugasnya melengkapi atau mengamati pola. Nanti anak-anak lihat kayak ini kan gambar lingkaran, terus di sininya ada garis. Setelah ada garis yang di sini lingkaran tapi di dalamnya dikasih bulat-bulat. Anak-anak lihat, setelah garis yang begini, gambar ini
gambar apa lagi? Tentunya gambar ini kan. Nanti gambar ini digambar ke sini. Setelah itu baru gambar yang ini gambar ke sini. Dan juga yang lainnya yang di bawah ini juga sama cara mengerjakannya. Nanti anak-anak kerjakan di rumah ya, dengan baik dan rapi. Anak-anak gambar ya, ingat. Kerjakan sesuai urutan gambarnya ya anak-anak. Dan juga untuk kegiatan selanjutnya di buku, ya ini sudah. Kemudian di buku lingkunganku. Lingkunganku ada di halaman 15. Ya, anak-anak lihat yang ada di halaman 15 ini. Nanti tugas anak-anak menyalin kata-kata yang ada di sini. Anak-anak tulis di buku menulis ya anak-anak. Anak-anak tulis yang rapi. Ingat setiap menulis harus langkah satu baris supaya rapi anak-anak ya. Tulisnya juga jangan besar-besar. Yang rapi ini semua disalin di buku latihan menulis. Bisa anak-anak? Ibu percaya anak-anak bisa. Ya anak-anak, tugas selanjutnya kita akan membuat pola ikan dari bentuk dasar garis. Pertama-tama anak-anak lakukan adalah anak-anak membuat garis lengkungan seperti ini. Kemudian garis lengkungan lagi dari bawah. Ujungnya ekornya kita kasih tanda bentuk seperti hati. Ya. Dan di sini kita kasih lengkungan, kasih titik, dan garis sedikit. Kemudian anak-anak jangan lupa kasih siripnya. Selesai. Ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu Yolita berharap semua tugas yang sudah dikasih Ibu Guru, anak-anak bisa kerjakannya dengan baik, dengan semangat. Ingat yang kerjakan itu anak-anak ya, bukan papa mama yang menulis, tapi anak-anak ya. Anak-anak semangat. Kalau tidak bisa mengerjakannya, tanya mama papanya bagaimana cara mengerjakannya. Ingat, kerjakan tugasnya dengan semangat. Tidak boleh ada yang bilang nggak bisa, apa nggak bisa. Ibu Yolita percaya anak-anak hebat, anak-anak pasti bisa. Ya anak-anak, kita akan menutup belajar kita hari ini. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan lagu Bapa Terima Kasih. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami bisa belajar. Tolong kami untuk terus bersemangat dalam belajar. Tolong juga berkati papa mama yang sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya anak-anak, belajar kita selesai. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.